Pertama sekali di Bola ini. Sebagai warga RT 10 dari kelompok yang berasal dari Medan, kebetulan Pak di sini di RT 10 dan RT Penangka juga membuka satu persekutuan orang-orang yang berasal dari Sumatera Utara. Kebetulan saya ketuanya. Secara nasional kehidupan kerukunan masyarakat selalu dinamis dan kerukunan umat beragama di wilayah ini saya akan menunjukkan. Memang rupanya sudah dicanangkan dulu wilayah kita ini adalah kerukunan hidup beragama. Secara mental bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, sebagai pertanyaan kami Pak, begini Pak. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung masalah jalan. Memang itulah kendala. Tapi untuk masyarakat sekitar wilayah kita ini nggak begitu sulit Pak. Kalau ada yang menyandang memasukkan apa kerjasama langsung gotong royong itu Pak, semua mengerjakan itu baik cara ngecornya. Jadi itu nanti bisalah sebagai bahan pertimbangan Bapak apabila menjadi anggota DPR, bagaimana usaha Bapak itu nantinya kami bisa untuk membuluskan jalan kita, pintu masuk dari simpang gereja itu kemari dan di lingkungan wilayah kita semua RT yang mewakilinya tadi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, dari darat kendalanya di situ. Sekarang dari udara Pak, dari udara di sini kalau mau cari sinyal Pak harus keluar atau bikin keadaan jaringan internet itu di wilayah kita ini supaya bisa memperlancar, terutama untuk anak-anak kita yang di SMP, SMA dan perguruan tinggi, karena itu sangat penting Pak. Saya juga ngajar dulu, selalu tugas akses di internet, tugas Anda jawabannya ada di situ. Jadi anak kita sudah dilatih di situ Pak semuanya. Ini pokok-pokok yang perlu kami tanyakan kepada Bapak. Cukup lagi Pak masalah jalan. Dan yang ketiga ada ini Pak. Tahun 79 itu is the best, itu saya yang memberi namanya itu Pak ya. SMP 7 is the best. Nah, itu saya kasih nama dengan tim saya itu ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Yang pertama tadi soal jalan ya, saya tadi lewat, saya merasakan itu yang saya katakan tadi, bagian dari kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya makan itu, tapi adalah juga terkait dengan sarana dan prasarana ya dalam kehidupan itu. Nah, saya cerita tadi anggaran Jambi itu sekitar 5 triliun ya, 3,5 triliun itu habis buat bayar gaji. Nah, tinggal 2 triliun itulah yang digunakan untuk membangun segala macam. Itu mana mungkin ya, sulit kita akan membangun. Nah, untuk itu dibutuhkan usaha yang kita lakukan di luar agar mendapatkan tambahan anggaran itu atau proyek-proyek apa, misalnya proyek di Kementerian PUPR itu tentang jalan misalnya gitu, bisa kita apa namanya itu menambah kita, sehingga pemerintah daerah kita itu bisa mengembangkan jalan-jalan masyarakat yang dibutuhkan. Itu memang tidak mampu kalau tadi dengan berdasarkan APBD tadi sulit, akan paling-paling tadi masyarakatnya bisa bergotong royong, tapi kan tidak cukup untuk membangun jalan itu dengan bergotong royong. Itu kan perlu aspal kan, perlu penimbunan dan lain sebagainya. Jadi memang itu sebenarnya harus menjadi perhatian hal-hal yang berhubungan dengan infrastruktur kepentingan masyarakat. Itu pemikiran saya seperti itu. Berarti salah satu nanti saya ingin dorong yaitu ya. Kemudian yang kedua tadi masalah apa tadi, internet ya. Itu dulu waktu saya menjadi wagub juga saya keliling. Dulu kan sekolah itu kan sekolah online. Bayangkan itu anak-anak kita yang di situ tidak ada wifi-nya, bagaimana dia mau sekolah online? Karena kemajuan teknologi kita luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya wifi, apa yang mau kita lakukan?
Dan makanya kemarin kita kecewa itu, pernah dengar kasus Kominfo itu. Itu sebenarnya adalah proyek-proyek untuk membangun wifi itu, tapi dikorupsi. Ya toh, 80 triliun korupsinya, bayangkan. Nah, itu pemimpin-pemimpin yang tidak beres itu. Mestinya kalau proyek itu kemarin jalan tidak dikorupsi itu, mana daerah-daerah yang blank spot itu bisa dibangun. Seperti daerah ini kan blank spot, tidak ada wifi. Itu dan salah satu tugasnya DPR RI melakukan pengawasan nanti di situ. Kalau proyek itu kemarin di Kominfo itu tidak dikorupsi oleh setan-setan itu, ya mestinya Jambi ini di daerah-daerah itu juga bisa mendapat itu wifi itu. Nah itu juga bagian yang saya berpikir tadi, kalau kita ingin memajukan anak-anak kita itu, ya dia harus diberikan fasilitasnya, mulai dari sekolahnya itu tadi kan harus ada sekolahnya. Kalau di sini tidak ada sekolahnya, dia jauh-jauh sekolah, nanti ada yang tidak sekolah. Termasuk fasilitasnya, ya fasilitas belajarnya. Salah satu tadi adalah wifi itu menjadi bagian penting. Karena nanti mereka mencari referensi kan di situ harus pakai wifi. Ya. Sekarang kan tidak ada lagi orang mencari referensi itu pergi ke perpustakaan, itu kan sudah sangat minim itu. Ada lagi pemborosan waktu. Kalau dari sini mencari perpustakaan, mencari referensi, bayangkan. Padahal ada dengan wifi kan, mudah, mau ketik apa saja. Nah, saya kira itu juga nanti menjadi perhatian. Ya, saya akan memperjuangkan yang begitu hak-hak mendasar yang akan membuat anak-anak kita ini menjadi pada saatnya nanti menjadi yang maju, yang saya katakan tadi. 100 tahun Indonesia merdeka tahun 1945 mestinya kita sudah hebat. Nah, kemudian yang terakhir tadi persoalan umat beragama di sini. Alhamdulillah ya. Saya kira itu sudah selesai kita semuanya. Jadi tidak ada lagi tuh agama itu, agama ini. Tidak ada, kita sudah satu itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu jaminan untuk orang semuanya menjalankan ibadahnya. Jadi tidak boleh lagi ada persoalan-persoalan yang terkait dengan sara itu, tidak boleh ada lagi. Sudah selesai itu. Ya, yang beragama Islam jalankan agamanya sesuai dengan agamanya. Yang Kristen jalankan, yang Hindu jalankan, yang Buddha jalankan sesuai dengan, dan saling menghormati. Jadi jangan ada lagi persoalan-persoalan itu. Itu kita kembali ke zaman kuno itu kalau kita masih mempersoalkan hal-hal yang begitu. Nah, tadi saya dengar kerukunan umat beragama di sini luar biasa. Pertanian masyarakat. Oh ya. Ya saya itu sebenarnya berpikir apa ya? Ketika dulu saya jalan waktu saya jadi wagub itu, masyarakat menyampaikan kepada saya sawit mau replanting bibit tidak ada. Ya, susah mencari bibitnya, harus beli ke Medan atau Pekanbaru. Kemudian mendapatkan pupuk juga susah. Ya. Itu dalam pikiran saya, kenapa Jambi ini tidak membuat pusat pembibitan? Kenapa mesti harus membeli dari Medan ke Pekanbaru? Apa nggak bisa kita Jambi ini membuat pembibitan itu? Apa tidak bisa di negeri Jambi ini kita bangun pabrik pupuk dengan kekayaan kita? Padahal penggunaan pupuk di negeri kita ini kan luar biasa, ya, sawit dan lain-lain itu membutuhkan pupuk. Kenapa pabrik pupuk tidak bisa dibangun di sini? Nah, itu jadi pertanyaan saya. Ya, sama dengan Pak Guru ya, itu bagaimana? Padahal kita tahu bahwa 60% masyarakat kita ini masih hidup dari pertanian. Ya. Apakah itu sawit, apakah itu karet, apakah itu sayur mayur dan lain sebagainya. Kenapa itu pemerintah tidak memperhatikan hal-hal itu? Itu salah satu yang juga nanti ingin kita perjuangkan ya. Jadi dalam konsep saya dulu menjadi wagub itu sudah saya tulis semua. Saya menyebutnya mengembangkan potensi spesifik daerah Jambi. Ya. Nah, tentu ada bagian-bagiannya, termasuk tadi meningkatkan pendidikan. Ketika kita mempunyai sumber daya alam yang hebat, harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusianya. Berarti contoh kalau di Kerinci itu menjadi daerah pariwisata, maka setidaknya di situ mesti harus ada SMK pariwisata. Ya. Kalau bisa itu politeknik pariwisata. Kalau di Merangin itu dijadikan daerah pertanian, mesti di situ harus ada sekolah pertanian, politeknik barangkali. Harus ada laboratorium pertanian, ada pusat pembibitan, dan lain sebagainya. Kalau turun ke bawah itu pertambangan, mestinya situ ada politeknik pertambangan dan seterusnya.
Jadi ketika sumber daya alam ini kita punya, juga diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini tadi soal pertanian tuh, kita tahu 60% kehidupan kita di pertanian, tapi susah cari pupuk. Apa mudah cari pupuk di sini? Susah. Cari bibit? Susah. Ya, harus membeli ke Medan atau ke Pekanbaru bibit sawit misalnya, atau ke Malaysia, berapa itu biayanya? Kenapa di sentra-sentra pertanian itu tidak dibuat pusat kehidupan? Pasti begitu. Nah, itu bagian yang harus juga kita perjuangkan ya. Itu Pak Guru ya. Ya, itu menjadi mimpi saya melihat Negeri Dampi sesuai dengan potensinya itu. Nah, mudah-mudahan pada saatnya nanti Negeri Dampi itu bisa menjadi negeri yang hebat ya, karena kita tidak kurang apapun. Begitu Pak Yus, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin kita minta